Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalau biasanya BFC Talk itu dihostin sama Kak Malik ya. Hari ini di MC-nya sama saya, dihostin sama Mirsi Nira Insani. Perkenalkan. Ada yang spesial sebetulnya di hari ini. Saya juga merasa sangat spesial sekali. Kenapa? Karena selain ini adalah bulan film nasional, nah tahun ini juga adalah tepat 1 abadnya Bapak Film Nasional Usmar Ismail. Jadi kalau udah memang momennya juga spesial, pasti pembicaranya juga spesial ya. Udah hadir di tengah-tengah kita Kang Rosyid Abi. Selamat siang Kang Rosyid. Selamat siang. Kumaha damang? Alhamdulillah Pangesto. Saya negeri. Nah, sebelumnya saya ingin bacakan sedikit CV dari Kang Rosyid. Kang Rosyid Abi lahir di Bandung, Jawa Barat 19 September 1965. Beliau adalah seorang jurnalis, sastrawan, sutradara, dan penulis Indonesia yang berperan dalam sastra Sunda. Menulis cerpen, puisi, esai, artikel, terjemahan, naskah drama, teater, dan sinetron baik dalam bahasa Sunda maupun bahasa Indonesia. Ini sengaja dipilih Kang Rosyid hari ini ya karena seperti seperti Usmar Ismail juga selain aktif di dunia film, aktif di dunia jurnalistik. Nah, begitupun juga Kang Rosyid aktif di dunia jurnalistik ya. Adalah seorang wartawan dan juga pemimpin redaksi di Surat Kabar Mingguan Galura, masih grupnya Pikiran Rakyat. Kemudian di samping menjadi pengamat film dan sinetron di Forum Film Bandung ya Kang, FFB, Kang Rosyid juga mengajar di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra atau FISS Universitas Pasundan Bandung. Ada lagi nih, satu lagi, pembina kelompok teater Senapati Bandung. Untuk karya-karyanya apa aja? Waduh, ini harus saya bacain semuanya nggak nih? Panjang banget. Nggak usah lah. Cukup di googling aja di Wikipedia. Bisa ya, udah ada Kang Rosyid. Nah, puisi berbahasa Sunda karya Kang Rosyid berjudul Sarepna dan Senen Pasosore yang dimuat di Galura tahun 2003 dan 2005, dianugerahi hadiah sastra dari Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda LBSS pada tahun 2004 dan 2006. Nggak cuma itu prestasinya teman-teman, tahun 2011 Kang Rosyid juga mendapat anugerah budaya dan memperoleh hadiah Kujang Mas dari Bupati Bandung Haji Dadang M. Nasir. Mantap banget ya. Ini obrolnya pasti asik banget. Nah, tapi sebelumnya tetap kita harus ingatkan tentang protokol kesehatan. Nah, jadi kita sebelum mulai acara ini tetap ya kita perhatikan unsur 3M dan tentunya sesuai protokol kesehatan kita juga sudah dicek suhu tubuh ya. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya dan semoga semuanya juga selalu sehat, terus sehat. Amin. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang banyak hal. Ada bulan film nasional atau Usmar Ismail ya, banyak dikenal oleh kita ini Usmar Ismail. Nah, Bapak film nasional ini siapa sih sebetulnya beliau? Nah, masih pasti banyak pertanyaan ya, penasaran kita. Belum lagi kita juga sudah punya pembicara yang wah pas banget lah, cocok di bidangnya teater, kemudian ya film juga, ya jurnalistik juga, terus drama juga, banyak banget. Nah, tapi simpan dulu semua rasa penasaran itu, kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini baru kita lanjut ngegosip atau ngegibah seputar Bapak film nasional kita. Arsnesia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia.
Iya bener banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we are. Yo, balik lagi di BFC Talk ya, BFC Talk atau Bandung Film Commission Talk. Sebelumnya acara ini ya terselenggara berkat kerjasama BFC atau Bandung Film Commission dan juga Ars University serta Reds Depot. Ramai banget ya hari ini. Mungkin saking semangatnya kan Ya. ini bulan film nasional Betul, dan betul. 1 abad ya. Baru 100 tahun lagi bisa merasakan abad kedua. Langsung aja nih Kang. Ya, ya. Ada banyak banget film-film karya Bapak film Usmar nasional Ismail. kita Usmar Ismail. Ya, bolehlah kita gibah-gibah sedikit nih Kang. Ya. Kira-kira film mana sih yang paling berkesan buat Akang? Paling berkesan ya, Iya. paling berkesan. Sebetulnya hampir semua, tapi ada beberapa yang mungkin bisa disebutkan diantaranya selain apa Darah dan Doa itu, Darah dan Long Doa. March itu kan tonggak film nasional dari sana. Kemudian juga ada beberapa karya lainnya semacam Tiga Darah, Iya, betul. Asrama Darah, kemudian Lewat Jam Malam gitu dan lain sebagainya. Termasuk juga Dosa Tak Berampun. Dosa Tak Nah, Berampun itu hampir tidak tayang ya. Hampir Banyak tidak tayang, diprotes. betul. Iya, iya. Ya, ini ada fakta menarik juga nih ya. Fakta menarik. Usmar Ismail pernah menegaskan, pembuatan film tidak tergantung pada soal komersial belaka, Betul. melainkan hasil karya seni yang bebas dan mencerminkan kepribadian nasional. Iya. Pokok pikiran inilah yang menjadi pertimbangan utama ditetapkannya tanggal 30 Maret, yaitu hari pertamanya syuting film Syuting film Darah dan Doa sebagai Hari Film Nasional nih. Jangan-jangan insan film banyak yang belum tahu nih tanggal 30 ini jangan-jangan dikiranya hari lahirnya Usmar Ismail, bukan ya. Kalau Bapak Usmar Ismail lahirnya di Bukit Tinggi 20 Maret Ya. 1921. Nah, balik lagi nih Kang Ya. tentang filmnya. Ada Darah dan Doa, Asmara Darah atau Tiga Darah ya. Kalau saya pernah baca beberapa macam komentarnya ya. Iya. Jadi di antara film-film Usmar Ismail ini memang katanya sangat membumi. Jadi isu-isunya Iya. tuh Indonesia banget ya, Betul, mengangkat permasalahan-permasalahan yang ini tuh ada setiap hari di masyarakat Di kita masyarakat, gitu ya. iya. Seperti perjodohan Iya. gitu ya. Terus perempuan di dapur saja. Iya, iya, iya. Nah, gimana lah, bolehlah kasih pendapatnya. Kang sastrawan juga nih, apalagi jurnalis, sama-sama jurnalis. Kalau melihat Darah dan Doa itu kan Long March ya, Iya, Long March. betul. Tapi itu tidak melulu bicara tentang tentang perjuangan, tentang perjuangan, tapi juga ada pengkhianatan, ada kesetiaan, kemudian ada balas dendam di dalamnya itu. Betul kalau tadi bisa dikatakan sangat dekat dengan keseharian. Bahkan bukan zaman dulu saja, tapi zaman sekarang juga kan ada yang persoalan-persoalan seperti itu. Nah, persoalan keindonesiaan, betul keindonesiaan banget gitu di film-film Usmar ini. Bagaimana dia memunculkan keindonesiaan dan nasionalisme, sehingga kenapa misalnya itu bisa dipandang sebagai Hari Film Nasional, padahal jauh sebelumnya kan tahun 1926 ada film cerita pertama di Indonesia, terutama di Bandung ya, lahirnya itu Lutung Kasarung. Betul. Tapi kan itu produksi orang Belanda gitu, orang Belanda. Meskipun para pemain itu pribumi dan didukung oleh Bupati Wiranata Kusuma V itu. Tapi
titik pusatnya atau tonggaknya perfilman Indonesia ya dimulai dari itu, dari perjuangan dan perjuangan dari darah dan doa itu ya. Itu karena di sana ada nilai-nilai nasionalisme dan dibikin oleh perusahaan Indonesia, betul. disutradarai oleh orang Indonesia dan betul. pemain-pemain orang Indonesia juga itu. Ya, Pak Usmar Ismail ini juga kalau tidak salah sudah pernah membuat 3 film ya, apa itu salah satunya film Citra ya, dalam 1 tahun benar itu. Betul. Jadi 1 tahun itu beliau menghasilkan 3 film. 3 film betul. Tapi gimana kayak yang tidak puas karena itu di bawah produksi perusahaannya Belanda ya, betul. Ya, itu jauh sebelum itu ya, jauh sebelum darah dan doa. Itu kalau tidak salah Citra itu 1946 di South Pacific Corporation. Iya betul. Nah, itu kenapa tidak dianggap itu sebagai film pertama Usmar? Padahal itu film pertama ya, film pertama Usmar, Harta Karun dan Citra kalau tidak salah. Harta Karun, Si Bacil, Citra. Iya betul. Nah, itu tidak dianggap sebagai film pertama Usmar dan film pertama Indonesia karena ya itu produksi orang asing gitu ya. Itu. Padahal benderanya aja ya yang bikinnya kita masih ya, orang betul, kita. Betul. Berarti memang apa ya? Ada faktor lain gitu ya dalam sosok Usmar Ismail sehingga terpilihlah beliau sebagai bapak perfilman nasional gitu. Dan ini mungkin satu lagi Citra itu sebetulnya sangat melegenda dan sangat monumental. Bicara tentang Citra gitu. Sampai-sampai kan lagunya juga itu menjadi dalam tanda kutip lagu wajib FFI kan, Festival Film Indonesia. Itu berasal dari sajak Usmar Ismail yang kemudian dibikin lagu oleh sahabatnya Cornel Simanjuntak. Ya teman seangkatan ya. Teman satu angkatan dan teman satu grup di Sandiwara Maya gitu. Betul. Sandiwara Maya ya Sandiwara. Ya, jadi kalau teman-teman Cineas Film mungkin hari ini kenalnya Bapak Usmar Ismail ini adalah Bapak Film Nasional, jangan salah ya, ternyata perjalanannya panjang sekali. Dari sejak masih sekolah, Pak Usmar ini sudah aktif di dunia sastra, menulis naskah drama juga gitu ya. Masa SMP, SMA, kemudian makin giat lagi. Apalagi di pusat kebudayaan di Jogja. Iya betul. Gitu ya. Betul. Nah dunia drama dan apa aja nih Kang, seni pertunjukan. Seni pertunjukan ya. Itu sandiwara ya. Dulu dikenalnya dengan istilah sandiwara. Oh gitu. Kalau hari ini apa tuh sandiwara tuh? Ya teater, drama itu bisa ini. Wah, boleh nih Kang mungkin sedikit jelasin ya buat kita. Pohonnya itu seperti apa sih, pohon seni pertunjukan, drama itu di mana, teater itu di mana, nah film di mana gitu. Apakah film termasuk seni pertunjukan atau enggak gitu? Karena kalau setahu saya teater itu kan dari bahasa Yunani ya teatron. Artinya gedung pertunjukan gitu. Kesininya kemudian bergeser maknanya jadi dipertunjukkan di depan banyak orang. Betul. Nah kalau film ini masuknya di mana ya Pak? Kalau film itu sebetulnya dalam tanda kutip juga ini terpisah karena film itu punya media tersendiri gitu. Kalau tadi pohonnya bagaimana gitu soal teater itu kan berbagai macam sebetulnya. Ada berbagai jenis, sandiwara juga termasuk di dalamnya teater, kemudian pantomim juga teater, kemudian drama tentu saja teater gitu. Karena teater itu ya tadi seperti yang disebut bahwa teater itu adalah pertunjukan yang bisa dipertunjukkan di suatu tempat, ditonton oleh banyak orang. Itu gambaran umumnya gitu, gambaran umumnya. Jadi sekarang berkembang ada drama, kemudian istilah drama juga ada kalanya berkaitan juga dengan sandiwara. Padahal sandiwara itu kan juga sebetulnya drama juga gitu sebetulnya. Sandi dan wara. Sandi dan wara, sandi itu kan rahasia, wara itu adalah
pengajaran ya atau pendidikan gitu. Jadi semacam ajaran atau pendidikan yang dibalut dalam kodifikasi dalam decoding. simbolisme Aduh, maklum anak komunikasi. Jadi tanya decoding, encoding, message. Aduh. Oke, itu ya. Dilihat dari karya-karya Usmar Ismail nih, banyak sekali ya unsur-unsur rasa drama atau mungkin teaternya itu masih sangat terasa tuh kan. Iya, terasa kental ya. Terasa kental kayak blocking atau drama musikal ya kesannya. Iya, drama musikal itu pada tahun sekian barangkali tahun-tahun itu tahun 50-an itu barangkali juga di dunia barat itu sangat umum artinya ada Sound of Music misalnya dari karya ini ya. Kemudian juga Gone with the Wind gitu. Itu sangat musikal dan memang ada beberapa karya-karya Usmar Ismail yang sangat musikal. Ya tadi Asrama Dara dan Tiga Dara ya akhirnya berkembang. Teguh Karya juga pernah bikin itu kan. Di Pacar Ketinggalan Kereta misalnya. Jadi ada masing-masing ada pengaruh-pengaruh itu. Kemudian kalau tadi ada pengaruh-pengaruh teater ya wajar saja karena kan beliau kan Usmar Ismail itu kan pendiri Sandiwara Maya. Pendiri Sandiwara Maya, dan Sandiwara Maya itu juga sering berkeliling kota untuk mempertunjukkan karya-karya dramanya, terutama karya Usmar Ismail. Dan yang main di sana, yang sebagai aktornya pada zaman itu juga tak terkira gitu, atau namanya juga pernah sohor gitu di dunia sastra, semacam Sitor Situmorang. Sitor ya. Kemudian juga ada H.B. Yasin kan. Banyak yang ini. Ya, kawan-kawan seangkatannya teh, aduh, ya teh Sunda banget. tahun 45 kan itu beliau itu digolongkan sebagai sastrawan angkatan 45 oleh H.B. Yasin. Kalau ini prosanya gitu kan Usmar Ismail, kemudian Idrus ya. Nah kalau puisinya kan Hairil Anwar gitu. Iya. Seperti apa pas masuk ke dunia film juga bareng Armin Pane ya. Armin Pane betul. Banyak ya. Kakaknya juga kan Taufik El Hakim gitu ya. Sastrawan itu kan. Juga. Iya. Ini ada nih di antara karya dramanya ada Mutiara dari Nusa Laut tahun 43, Mekar Melati 45, Sedih dan Gembira tahun 50, dan ada lagi kumpulan puisi Puntung Berasap 50. Ya. Nah ini apa mungkin karena diwarnai latar geografis juga ya, karena Usmar Ismail kan orang Minangkabau gitu ya. Orang Melayu itu kan tata bahasanya itu sangat apik gitu, sangat apik dan teratur. Sehingga film-filmnya juga kalau sekarang terasa kaku gitu ya. Kalau sekarang terasa kaku, kalau dulu kan ya bisa dianggap biasa gitu. Usmar Ismail pun ya betul, kalau tadi sebagai penggerak sekarang ini dikenal sebagai film, dulu penggerak teater gitu. Kalau tadi disebut ada kumpulan, ada drama Sedih dan Gembira, itu sebetulnya merupakan kumpulan. Ada tiga drama di sana. Ada Liburan Seniman, ada Api, dan Citra. Nah, Citra inilah yang pada akhirnya menjadi terkenal. Betul itu responnya sangat sangat positif ya. Kemudian dari pers juga banyak memberikan respon itu. Saya lihat ini responnya hebat sekali, tapi tetap dia ternyata jiwa nasionalismenya ya, ideologinya memang kuat sekali ya bapak film kita ini. Iya betul. Memang seperti apa ya, warna-warna kehidupannya itu kemudian tergambarkan dalam media film ya. Kalau saya lihat mulai dari lahirnya di Minangkabau yang kaya akan sastra gitu ya, masa sekolahnya yang banyak merambah dunia drama, kemudian beranjak ke teater. Baru kemudian ke dunia film. Sebelum film dunia politik juga pernah kan? Ya tentara dia kan. Ya betul. Mayor di Jogja kalau tidak salah. Ya kan militer juga gitu. Kornel bareng Pak Kornel ya. Iya betul.
ya dunia mungkin dari situ ya jiwa nasionalismenya tumbuh. Bisa jadi. Nggak dari sana sebetulnya sudah dipupuknya itu sejak dia jadi sastrawan saja. Kebetulan juga pada masa itu 45-an itu penyair dan sastrawan 45 itu selalu menggaungkan soal nasionalisme itu kan. Ada kebebasan individu. Termasuk Hairil Anwar kan si binatang jalang juga gitu. Aku adalah binatang jalang. Nah itu ada semacam ya nasionalisme yang tertancap di hati masing-masing para sastrawan di zaman itu gitu. Dan ini satu level gitu dengan Sitor Situmorang yang pada akhirnya Sitor kan membuat skenario cerita yang tadi darah dan doa itu kan Sitor Situmorang ceritanya yang pada akhirnya dibikin skenario oleh Usmar Ismail. Kolaborasi itu. Ternyata meskipun tetap mengusung jiwa nasionalisme, tetap kita bisa membuat karya-karya yang legend ya kalau menurut saya legend. Kayak film Asmara Dara itu kan Asmara Dara ini kompleksitas isu-isu yang memang sangat Indonesiawi ya. Film-filmnya Indonesiawi banget. Bukan asrama ya. Asrama Dara. Kalau Dara tiga Dara. Ya. Oh itu juga hebat itu film Asrama Tiga Dara. Kalau Asrama Dara itu kan masalah perjodohan betul. Bukan kawin paksa ya, perjodohan atau dan perceraian. Penghuninya di asrama itu memang semua itu mencari jodoh dalam tanda kutip. Mencari jodoh gitu. Itu lucu sekali ya, karena pemainnya banyak sekali tapi pemain utama semua, pemeran utama semua. Betul. Dan semua mendapat porsi gitu. Betul. Porsi yang seimbang gitu ya. Nah, itu hebat sekali ya bisa seperti itu. Jadi setiap tokoh ada masa perkenalannya, kemudian konfliknya, penyelesaian konflik. Padahal itu tokohnya banyak sekali. Dan itu pengenalan tokoh juga dimulai dari awal itu kita langsung ini siapa dan pada akhirnya kita tahu gitu. Yang jadi pramugari end of story-nya dengan pilot gitu ya. Pilot gitu ya. Yang menempuh pendidikan kuliah end of story-nya tetap bisa melanjutkan kuliahnya gitu ya, meskipun dijodohkan gitu. Wah, kemahardikaannya sudah feminisme mungkin itu. Ada juga disisipkan nilai-nilai feminisme di situ. Hebat. Ya itulah film-film Pak Usmar Ismail ya. Tapi beliau sebetulnya kecewa dengan Tiga Dara. Loh, malah kecewa ya? Kecewa karena itu sudah memasuki dunia komersial. Oh, makanya dibuat agak jenaka ya komedi. Asrama Dara, Tiga Dara itu sudah merupakan film musikal tapi komedi gitu ininya genrenya. Tapi hasilnya meskipun itu mendapat penghargaan dari berbagai pihak gitu, hasilnya tetap bagi Pak Usmar dia merasa kecewa. Ya ampun, kapan puasnya ya? Nggak pernah puas. Merasa kecewa karena mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme atau kebangsaannya gitu, mungkin gitu ya. Padahal masih tetap ada prajurit ya di dalam film Tiga Dara. Di Asrama Dara juga. Ya tokoh saya angkatan laut gitu. Kenapa Nona tidak mau dengan saya? Iya betul. Dilihat dari pengambilan gambar nih Kang, saya lihat kayak blocking kayak gitu juga masih banyak unsur teater. Ada pengaruh-pengaruh, ya betul, ada pengaruh-pengaruh blocking ke sandiwara ya, ke teater. Iya, ada misalnya di Darah dan Doa itu juga pengambilan gambarnya, wah ini sangat teatral sekali gitu, terutama yang agak close up gitu ya, bukan big close up, yang agak close up atau itu terasa sekali. Long shot juga demikian. Ini pengaturan ini juga terasa, meskipun tidak terasa panggung tapi ada kesan komposisinya hampir ke panggung gitu. Itu. Kayak Tiga Dara juga kan ada adegan di dalam di dalam jendela gitu, seperti ini. Itu kan sangat teatrik. Kalau di panggung itu disebutnya sangat teatrikal gitu. Nah, boleh nih Kang jelasin sedikit nih.
kadang kan kita ngomentarin gitu ya, kalau nonton film ngomentarin, ih teatrikal banget ya, atau misalkan ih dramatis banget ya. Sebenarnya apa sih bedanya dramatis dengan teatrikal? Terus apa itu dramatis, apa itu teatrikal gitu. Kadang kita komentar tapi kita nggak tahu emang yang sebut dramatis yang gimana. Ya gitulah rasanya ada apa gitu. Kalau dramatis itu lebih menyentuh soal rasa ya, soal rasa. Kalau teatrikal lebih ke pandangan gitu. Teatrikal itu lebih ke fisik atau visualnya gitu. Kalau teatrikal, kalau dramatis atau dramatik itu lebih ke rasa gitu. Ini secara pandangan ini saja ya, secara pandangan umum saja gitu. Kalau menurut Akang filmnya Usmar Ismail ini apa teatrikal dan dramatis? Teatrikal, dramatis kadang-kadang nggak bisa. Ada di satu dua filmnya saja dramatis itu. Kalau misalnya dramatis ada di film Dosa Tak Berampun. Dosa Tak Berampun itu kan bagaimana seorang anak mengusir ayahnya karena memang ayahnya itu tidak pernah pulang gitu, tidak pernah pulang. Ketika pulang dia tidak menerima ayahnya, kemudian ayahnya balik lagi, dilihat sudah tidak ada gitu ya, sudah mengambang di sungai atau apa, saya lupa lagi itu endingnya itu. Tapi memang di sana ada ini nilai dramatiknya gitu, nilai dramatiknya. Dan unsur kalau di naskah drama itu ada unsur dramatik atau tidak gitu. Dramatiknya itu sangat terasa gitu. Dramatik termasuk di film-film yang lain yang Usmar Ismail itu nilai-nilai dramatik ada. Dramatik dan dramatis berbeda gitu ya. Nah, kalau dramatik ini dramatis gitu ya, kan menyoal rasa ya Kang ya. Apakah rasa yang disebut rasa dramatis itu harus melulu rasa-rasa yang tragis gitu, sedih, atau bisa nggak sih misalkan keceriaannya itu dramatis gitu? Bisa juga. Keceriaan yang dramatis, betul. Atau kebahagiaan yang dramatis. Dramatis di sini memang secara umum dipandang sebagai cerita yang sangat melo, sangat sedih misalnya. Padahal tidak melulu demikian, tidak melulu demikian. Kadang-kadang juga ada drama komedi yang sangat satir misalnya, sangat satir, dan itu tertawa tapi batin itu merasa merintih gitu. Nah, itu juga berbeda gitu untuk untuk ditangkap oleh rasa penonton. Itu barangkali soal dramatis dan tidaknya gitu ya. Kemudian juga ada film-film Usmar, misalnya film-film Usmar yang lebih ke dramatik gitu. Hampir semua film Usmar itu sangat terasa dramatiknya. Oke. Pertanyaan terakhir ini Kang ya. Kita soal keaktoran Kang. Ya. Nih. Karena kan film yang baik pasti didukung dengan aktor-aktornya. Ya. Nah, di masa itu film belum musim lah karena teknologi atau support sistemnya. Makanya kita lebih banyak di sandiwara dan drama gitu. Maka aktor-aktornya pun juga pasti lahir dari dunia teater dan drama. Betul. Menurut Akang, apakah ada perbedaan dampak terhadap karya film yang dihasilkan gitu antara aktor yang memang memiliki background teater dengan yang tidak memiliki background teater? Tentu saja ada. Kalau film-film Usmar itu melibatkan Vivi Yung ya, kemudian ada Soekarno M. Nur, ada Ismet M. Nur ya. Itu latar belakangnya itu dari sandiwara. Latar belakangnya dari sandiwara. Kemudian pada akhirnya ketika Usmar mendirikan ATNI kan juga Soekarno M. Nur juga masuk di dalamnya. Kemudian melahirkan Wahyu Sihombing, Tatik Maliati. Iya, banyak bintang-bintang lahir dari Akademi Teater. Nah, pengaruhnya sampai sejauh mana? Ya, acting itu kan lebih ke pada akhirnya kan ada dasar olah vokal, olah tubuh, olah sukma itu secara latihan teater, dan itu sangat terasa di orang-orang yang bergelut di teater ketika dia misalnya terjun ke film. Ada Deddy Mizwar misalnya. Deddy Mizwar kan sangat terasa gitu, dia berasal dari teater Ganggang Remaja dulu di Jakarta. Kemudian
Didi Petet almarhum juga Ya, demikian orang kan, teater. orang teater juga. Kalau yang mudanya mungkin Ino Febrianti, Ino gitu kan, orang Febrianti, teater. kemudian Reza Rahadian, orang teater gitu. juga ya. Meskipun misalnya tidak kuliah di jurusan teater, tapi paling tidak dia pernah bersentuhan dengan sanggar teater misalnya. Itu basic itu akan terbangun di di depan kamera misalnya, basic oh dia orang teater misalnya, karena berbeda. Artikulasi pun akan demikian, beda mungkin dengan umumnya sinetron misalnya. Sinetron kan artikulasinya sangat berlibat gitu. itu. Jadi jelas ya signifikan perbedaannya background teater dengan tidak ada background teater untuk peran aktor ini gitu ya, untuk seorang aktor. Meskipun background itu tuh ditempuh lewat jalur sekolah ataupun misalkan lewat sanggar seperti itu ya. Ada rasa yang muncul yang berbeda. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi obrolannya tapi nanti setelah yang satu ini. Arsnesia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Ya benar banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we are. Yo, masih di Alvito. Gila seru banget ya tadi. Sampai di gini-gini nih. Kalau keantengan seru kayak gitu tuh emang. Ngomongin film nggak ada habisnya ya. Ya masih lanjut kita urusannya unsur teater, keaktoran dan tentunya masih dalam frame Hari Film Nasional dan karya-karya Bapak Film Nasional kita Usmar Ismail. Nah, balik lagi nih Kang, kalau kita lihat kan karya-karyanya Usmar Ismail ini sangat teatrikal ya, semuanya masih banyak gitu aturan-aturan di dunia teater yang diterapkan dalam karya-karya filmnya. Bahkan dialog-dialognya pun juga sangat menggambarkan kualitas sastra bangsa kita di masa itu gitu ya. Dan pastinya tetap dilandasi dengan nilai-nilai idealisme nasionalisme seperti itu. Nah, menurut Akang, dengan karya-karya film yang ada di hari ini gitu ya di negeri kita ini, kalau diperbandingkan dengan karya-karyanya Usmar Ismail gimana sih menurut Akang? Bukan bandingan ya, mungkin karena kan zaman berbeda. Oh iya. Zaman berbeda, kemudian teknologi juga sekarang ini sudah canggih, tapi secara basic keaktoran atau basic ide gagasan atau apapun itu memang sekarang ini agak kurang. Keaktoran kalau dulu ini dibanding dengan film-filmnya Usmar misalnya, itu kan para pemain itu juga kebanyakan para pemain sangat ini ya, yang berlatar belakang acting yang kuat gitu. Ada yang tadi saya sebut gitu. Nah, bagaimana supaya film sekarang ini misalnya bisa bukan melahirkan, ya bisa berbasickan aktor-aktor yang kuat ya, diantaranya yang itu bisa jadi mereka harus melibatkan juga orang teater. Kalau tidak ya ada pelatihan dulu sebelum film dibikin. Pelatihan acting, meskipun ada itu ya, ada beberapa diantaranya coach acting gitu. Ada untuk juga film. ada juga sih yang maksa low budget gitu, udah we ngajeleng langsung Nah, loncat langsung. Nah itu yang dikhawatirkan ya.
Kalau film yang berkualitas, yang film berkualitas ya itu biasanya mereka mengadakan pelatihan dulu, pelatihan acting dulu. Ada reading dulu kan, ada pengaturan blocking dulu, ada pembangunan watak misalnya karakter. Berbeda dengan kebanyakan saya sebut sinetron karena itu kan kejar tayang. Ini yang ngomong penulis naskah sinetron loh ya. Penulis berbeda loh dengan Oh iya siap kan. nah ya kebanyakan itu kejar tayang jadi artinya segala dirurusuh kalau bahasa Sunda itu. Diburu-buru itu. Jadi ada memang beberapa film yang sangat nampak ke ininya, basicnya gitu. Dan terutama bagi sutradara-sutradara yang sudah tahu atau sudah kenal dengan teater pasti menggunakan basic seperti itu. Gitu. Nih, terlepas Akang sebagai pengasuh teater ya. Teater Senopati, menurut Akang dalam pembuatan karya film nih ya, sebenarnya unsur pakem-pakem yang dipegang oleh dunia teater ini sebaiknya diterapkan juga dalam pembuatan karya film, atau misalkan udah nggak apa-apa kok gitu, nggak pakai pakem-pakem teater juga gitu, toh bisa dunia film juga memiliki dunianya sendiri gitu. Iya bisa begitu. Gimana? Gitu, pada akhirnya bisa begitu. Artinya untuk penulisan untuk apa ini? Ya mulai dari penulisan sampai penggarapan. Untuk penggarapan nggak selalu, dan keaktoran tentunya. Ya, nggak, kalau untuk garapan nggak harus selalu seperti begitu gitu ya. Tapi ada kalanya kita juga harus menyesuaikan dengan kepentingan. Ini kepentingan untuk panggung atau kepentingan untuk kamera misalnya. Itu kan berbeda sekali gitu. Termasuk ketika misalnya ada ukuran-ukuran tertentu ketika dia harus reading, wah ini reading teater, wah ini reading film, itu harus berbeda gitu. Karena ada takaran yang kalau misalnya di teater kita suka teriak-teriakan, itu teriaknya itu harus bermakna, karena bukan teriak marah, bukan teriak itu, tapi vokal memang harus diperkeras supaya penonton yang paling belakang itu kedengeran gitu. Untuk kamera apakah kita harus berteriak? Ya enggak dong. Itu ada ukuran-ukuran tertentu, termasuk karakter kan. Karakter kalau di panggung kan ketika kita menangis ya harus diperbesar mimiknya gitu, harus diperbesar, kemudian rasa juga harus diperbesar, didramatisir. Kalau di kamera kan nggak harus selalu begitu gitu. Nah, ada pertanyaan nih satu lagi sebelum closing statement. Kalau saya mau tanya, film seperti apa yang sudah Akang rindukan itu untuk hadir lagi gitu? Misalkan film yang kan kayak tadi ya, kalau Usmar Ismail itu karya filmnya teatrikal, dramatik, terus dialognya itu puitik gitu ya, sastranya tuh terasa sekali. Nah, kalau Akang sendiri punya bukan cita-cita, impian gitu ya, impian saya kangen aku tuh pengen nonton lagi film yang kayak gimana gitu. Ya ada mungkin beberapa sutradara yang dulu ya, ada beberapa sutradara yang saya kangenin garapan-garapannya juga, termasuk misalnya Arifin Senur, kemudian ada Sumanjaya gitu. Saya pernah memimpikan, pernah saya bikin surat terbuka untuk Teguh Karya dulu, zaman Teguh Karya masih ada. Kemudian Sumanjayanya meninggal. Itu Sumanjaya itu pernah mau bikin film Aku, yang punya Hairil Anwar, yang buku Aku ya, buku Aku karya Sumanjaya itu mau dibikin film. Waktu itu pemainnya itu direncanakan Rendra, meskipun Rendra waktu itu sudah berumur 40 tahun, sementara Hairil mati muda ya, 27 tahun gitu. Nah, tapi saya waktu itu merindukan, wah kalau ini yang main Rendra itu, saya menggambarkan bagaimana Hairil, bagaimana Rendra waktu itu. Sehingga saya menulis surat terbuka di koran, di Pikiran Rakyat, surat terbuka untuk Teguh Karya. Kenapa sih film itu tidak diangkat saja oleh beliau, oleh Teguh Karya?
Tapi pada akhirnya sekarang ini saya menulis kemarin di tahun lalu di Facebook. Itu berbeda. Teguh Karya dengan dengan Sumanjaya berbeda konsep. Berbeda konsep. Kalau dulu kan saya masih hampir punya impian begitu. Teguh Karya itu sutradara besar. Sumanjaya sutradara besar. Pada akhirnya saya berpikir, kenapa ini tidak sama Arifin Senur misalnya yang hampir sama dengan Suman. Nah, hal semacam itu juga saya memimpikan kenapa film ini tidak digarap sekarang ini. Saya baca kemudian mau difilmkan juga oleh Nia. Oleh siapa? Oleh Nia Dinata. Nia Dinata gitu. Okay. Tapi Nia Dinata juga mengangkat film biografi Hairil Anwar, tapi entah apakah itu diangkat dari skenarionya Suman atau bukan. Itu impian saya itu. Film Hairil Anwar bisa segera terwujud. Ya, mudah-mudahan ada sutradara yang tepat dan penulis skenario yang tepat juga ya untuk cerita tersebut. Kita juga tentunya pasti menantikan hadirnya karya film yang memang gong banget ya di negeri kita ini. Oke, closing statement nih Kang. Nggak kerasa cepet banget ya. Closing statementnya nih Kang untuk menutup Hari Film Nasional dan sekaligus 1 abad Bapak Usmar Ismail. Ya, saya berpesan aja ke komunitas film, bikinlah film karya apapun sebaik mungkin, itu saja. Itu hati-hati, itu terdengar sangat sederhana tapi berat. Ya, mungkin itu dia percakapan perbincangan kita hari ini ya, gibah-gibah seputar dunia audiovisual. Ternyata erat kaitannya dengan bidang-bidang lainnya seperti juga drama dan sastra, seni pertunjukan, aktor, banyak banget lah gitu. Soal aktor ini akan katanya ada program keaktoran ke depannya? Insya Allah. Saya sudah ngobrol dengan Kang Malik soal keaktoran ini. Insya Allah ada program ke depan kalau memungkinkan kita buka sanggar keaktoran. Apakah keaktoran itu akan arahnya ke panggung atau film? Ya pada akhirnya kita tidak terlalu mengkotak-kotakan itu gitu. Betul. Itu. Ini multidisiplin gitu. Iya betul, karena ilmu acting juga yang di film itu juga sama juga dengan di ilmu acting teater. Siap. So kita tunggu sanggar aktornya Kang Rosid. Demikian acara kita hari ini BFC Talk teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk Ars University, Bandung Film Commission dan tentunya Red Bigo. Sampai jumpa di BFC Talk selanjutnya. Salam sinema.